Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan pagi hari ini, kita berjumpa kembali dalam materi biologi. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak akan memimpin, kita berdoanya di dalam hati. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa dalam hati, mulai. Selesai? Doa tadi yang kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita di pagi hari ini mendapatkan ridho dari Tuhan, mendapatkan berkah, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu materi tentang ruang lingkup biologi. Nah, kalian pasti sering mendengar istilah kata biologi, tapi tidak tahu biologi itu apa. Nah, sering menyebut, oh ini pelajaran biologi, oh ini pelajaran biologi, tapi biologi apa? Kadang banyak peserta didik yang menganggap kalau biologi itu pembelajaran yang tentang makhluk hidup saja, tentang hewan, tentang tumbuhan. Tapi aslinya biologi itu maknanya itu luas. Tidak hanya tentang hewan, tidak hanya tentang tumbuhan, tidak hanya tentang alam, tidak. Biologi itu cakupannya sangat luas. Ambil contoh misalkan kita belajar tentang hewan. Tetapi di dalam biologi, hewan itu dibedakan menjadi beberapa macam hewan. Itu istilahnya ada nama penggolongan atau klasifikasi. Terus di hewan juga ada yang penggolongannya juga macam, ada banyak. Nah, untuk itu di pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Semoga di pelajaran di materi ruang lingkup biologi ini yang sebelumnya kalian mengalami miskonsepsi atau salah paham tentang arti dari biologi, tentang pembelajaran biologi, semoga di pertemuan hari ini, di materi hari ini, kalian nanti yang tadinya miskonsepsi kemudian akan menjadi paham. Oh itu toh biologi, oh itu toh tentang pembelajaran biologi. Jadi yang saya pikirkan saat ini ternyata berbeda. Jadi semoga di pembelajaran hari ini kita bisa akan paham tentang pembelajaran yaitu ruang lingkup biologi. Nah, selanjutnya Bapak akan men-share tentang ruang lingkup biologi. Yang pertama adalah tujuan. Sebelumnya kita masuk tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini itu apa? Terkait materi ruang lingkup biologi. Yang pertama adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan siswa dapat menjelaskan. Ini saya Bapak lingkari untuk memperjelas, menjelaskan pengertian dari biologi. Jadi nanti kalian bisa tahu biologi itu apa. Yang kedua juga masih menjelaskan cabang-cabang biologi. Jadi biologi itu tidak hanya satu biologi, tidak. Tapi cakupan ilmu biologi itu sangat banyak. Terbagi dari berbagai macam cabang-cabang. Ada yang mempelajari hewan, ada yang mempelajari tumbuhan, ada yang mempelajari tentang mikroorganisme atau makhluk hidup kecil, banyak sekali cakupannya. Selanjutnya, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Selanjutnya, membandingkan objek dan permasalahan biologi pada berbagai tingkat kehidupan. Tujuan pembelajaran yang selanjutnya menggali contoh permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Nah,
Ini maksudnya apa Pak? Menggali contoh permasalahan. Jadi permasalahan dalam biologi itu banyak sekali dan itu sering kita jumpai di aktivitas kita sehari-hari. Cuma kita kita cuma tidak menyadari, oh ini ternyata bisa masuk ke dalam permasalahan biologi. Jadi nanti di pertemuan hari ini di materi ruang lingkup biologi kalian menjadi lebih paham tentang cakupan dari cabang ilmu biologi. Selanjutnya mengetahui manfaat biologi. Nah ini penting manfaatnya. Nah, manfaat biologi ini penting. Jangan berpikir kalau nanti kita sudah dapat pelajaran biologi, setelah kita tahu, oh ini manfaatnya, kita keluar kelas sudah hilang. Nah, itu yang tidak ingin Bapak mau. Jadi kalau bisa di kelas kalian sudah tahu manfaat biologi itu apa. Kalau bisa kalian temukan permasalahan itu di lingkungan sekitar. Syukur-syukur kalian bisa memecahkannya melalui metode ilmiah, metode sains. Lalu melakukan kerja ilmiah. Nah ini melakukan kerja ilmiah. Melakukan kerja ilmiah, metode ilmiah. Itu ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Seperti menentukan masalah, kemudian ada hipotesis atau dugaan sementara, lalu ada eksperimen, ada permasalahan. Nah permasalahan itu harus diselesaikan dengan kerja ilmiah, metode ilmiah. Selanjutnya, biologi merupakan bidang ilmu, suatu bidang ilmu yang luas. Tadi sudah Bapak sampaikan, bidang ilmu yang cakupannya luas, terdiri dari berbagai macam cabang, dan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Karena biologi termasuk bagian dari ilmu pengetahuan alam, selain fisika juga, kimia juga, itu masuk ke ilmu pengetahuan alam. Kriteria pemilihan cabang ilmu biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, atau kaitannya dengan ilmu lain. Selanjutnya, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, biologi mencakup berbagai bidang ilmu yang mengkaji kehidupan dari tingkat molekul hingga tingkat bioma. Nah, jadi cakupan biologi itu mulai dari yang tingkat molekul, ini tingkat paling kecil, tingkat paling dasar. Nah, nanti setelah molekul nanti ada sel, kemudian ada jaringan, ada organ, sistem organ, sampai ke yang paling tinggi atau yang paling luas, paling besar adalah bioma. Cabang ilmu berdasarkan tingkat organisasi kehidupan adalah biologi molekuler, biokimia, sitologi, histologi, dan anatomi. Histologi itu apa Pak? Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel, unit terkecil penyusun makhluk hidup. Selanjutnya, biologi perkembangan mengkaji kehidupan pada tingkat individu. Individu itu makhluk hidup tunggal satu. Biologi populasi, biogeografi, genetika populasi mengkaji kehidupan pada tingkat populasi. Nah, populasi ini kumpulan dari berbagai macam individu. Nah, individu tadi kan satu, tunggal. Nanti kalau ada beberapa macam individu lebih dari satu berkumpul pada suatu tempat atau wilayah, nah itu disebut dengan populasi. Jadi populasi itu bisa ditarik arti yaitu kumpulan dari individu. Selanjutnya ekologi. Nah, ini lebih luas lagi. Ekologi adalah ilmu lingkungan, toksikologi, biologi kelautan, limnologi mengkaji kehidupan pada tingkat ekosistem. Ini lebih tinggi di atas dari populasi. Ada biologi tropis mengkaji kehidupan tingkat bioma yaitu bioma tropis. Nah, seperti di negara kita di Indonesia itu kan dikenal sebagai negara tropis. Ya. Cabang biologi yang mempelajari kehidupan pada suatu kelompok organisme itu apa saja? Taksonomi. Nah, taksonomi
Mengkaji tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Nah, taksonomi ini masuknya nanti ke ini kalau Bapak tulis ini masuknya ke klasifikasi. Nah, klasifikasi. Nah, nanti dibedakan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Oh, yang menyebabkan ini persamaan itu persamaan yang mana, yang menyebabkan perbedaan itu perbedaan yang mana. Selanjutnya virologi. Nah, virologi. Nah, virologi ini sudah kebayang ya, dari kata viro ada kata viro. Oh, berarti ini ilmu yang mempelajari tentang virus. Mulai dari sejarah penemuannya, struktur tubuhnya, kemudian daur hidupnya. Nah, ini dipelajari. Virologi yaitu mempelajari tentang virus. Ya. Lalu selanjutnya ada mikrobiologi. Nah, mikro, dari kata mikro itu kecil, mengkaji jamur, kemudian ada kapang. Jamur, kapang itu termasuk objek ilmu dari mikrobiologi. Selanjutnya ada botani. Nah, botani ini tumbuhan, tanaman. Ini ada briologi, Pak. Contohnya briologi itu apa? Biologi contohnya itu adalah briopita. Berarti dia masuk ke tumbuhan lumut. Betul, lumut. Nah, lalu ada teridologi. Nah, ada teridopita. Berarti dia mempelajari tentang tumbuhan paku-pakuan atau tumbuhan paku. Lalu ada spermatopita. Nah, ini spermatopita itu apa, Pak? Spermatopita itu tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji. Ada biji tunggal, ada biji ganda. Angiospermae dan gimnospermae. Nah, zoologi. Nah, zoologi. Zoo, kebun binatang berarti hewan. Nah, ini mempelajari tentang hewan. Namanya luasnya itu hewan zoologi. Tapi tidak semua hewan masuknya ke zoologi semua. Ya masuknya zoologi semua, tapi nanti dibagi-bagi. Ada yang ke entomologi, kemudian ada yang iktiologi, kemudian ada yang herpetologi dan mammologi. Kalau entomologi itu apa? Ini biasanya dia mempelajari tentang hewan yang beruas. Nah, hewan yang beruas. Contohnya apa, Pak? Hewan beruas ya seperti apa? Laba-laba. Nah, itu kan dia beruas. Antropoda. Terus ada krustasea. Ini dipecah lagi banyak entomologi. Ada krustasea, udang-udangan. Terus ada lagi ada antropoda, banyak sekali. Iktiologi. Nah, ini dia mempelajari tentang dunia ikan. Iktiologi ikan. Herpetologi. Herpetologi apa? Nah, mungkin kalau kamu mudah herpetologi, herpe berarti herpes, penyakit herpes. Tidak. Herpetologi berarti dia mempelajari tentang reptil. Herpetologi. Lalu ada mamologi, mamo. Nah, ini berarti mamalia. Mamalia. Cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Biologi perkembangan mengkaji perkembangan individu organisme. Dan embriologi, embrio, mengkaji perkembangan tentang embrio. Anatomi, mengkaji struktur internal organisme, internal dalam. Anatomi itu biasanya kan ada kalian mendengar anatomi tubuh. Anatomi tubuh hewan, anatomi tubuh manusia. Itu juga masuk ke cabang biologi. Fisiologi, mengkaji fungsi-fungsi ada pada kehidupan organisme, fisiologi. Selanjutnya, cabang biologi yang merupakan kelompok campuran dan terapan. Nah, ini terapan. Ada biokimia. Mengkaji proses-proses kimia dalam sistem kehidupan. Jadi dalam
kehidupan itu di dalamnya juga ada proses-proses kimia, banyak sekali. Nah, proses-proses kimia ini dipelajari di dalam biokimia. Lalu ada biofisika, nah, ada proses fisika, masuknya ke biofisika. Nah, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme. Nah, ini mungkin kalian sering mendengar kata bioteknologi. Nah, ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Nah, dan paleontologi, mengkaji perkembangan sejarah kehidupan. Nah, paleontologi ini kan kalian pernah mendengar seperti nama-nama Meganthropus paleojavanicus. Nah, pelajaran sejarah kan, penemuan fosil di mana Sangiran. Nah, paleontologi. Objek dan permasalahan biologi. Nah, berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi adalah kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur kehidupan dari terendah hingga tertinggi adalah tadi seperti Bapak bilang sampaikan tadi, molekul. Nah, paling kecil, lalu ada sel. Berarti sebelum sel itu ada yang lebih kecil, Pak, ada namanya molekul. Baru setelah molekul nanti sel. Setelah sel ada jaringan. Ada jaringan kan, jaringan otot, jaringan saraf. Nah, terus membentuk suatu organ. Nah, organ tadi bekerja sehingga membentuk sistem organ. Organnya apa? Contoh jantung. Nah, jantung memompa darah, itu berarti sistem organ. Sistem organ jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, terakhir bioma. Ingat, ini penting, jangan sampai kalian salah. Dari yang terendah ke yang tinggi, berarti dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, terakhir adalah bioma yang paling tinggi. Lanjut, nah ini sel. Nah, ini ada sel tumbuhan dan sel hewan. Ini ada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, nanti setelah sel tadi apa? Ada artinya tadi jaringan dulu. Nah, kemudian setelah jaringan ada organ. Setelah organ berarti masuk ke sistem organ. Nah, ini organ dulu, baru nanti ke sistem organ. Setelah sistem organ berarti ke organisme. Organisme berarti nanti terakhir ke ekosistem. Berarti urutannya ya sel ini berarti ke 1, organ ini yang ke 2, ini sistem organ ini yang ke-3, terus kemudian organisme ini yang ke-4, dan ekosistem ini campuran. Nah, ini ada yang ke-5. Jadi urutannya walaupun ada beberapa bagian yang hilang, tapi ini diacak, kalian diminta untuk mengurutkan. Ini ada yang pertama ada sel, kedua ada organ, baru ke sistem organ, lalu ke organisme atau di individu, lalu ke ekosistem. Jangan sampai salah, jangan sampai kebalik urutannya. Lanjut, manfaat biologi. Nah, ini manfaatnya apa, Pak? Pelajaran biologi banyak sekali. Nah, salah satunya di bidang pertanian dan budidaya. Nah, manfaatnya salah satunya di bidang pertanian. Dengan perekayasaan genetika, dimasuknya kemana tadi? Bioteknologi modern dapat menghasilkan bibit unggul untuk pertanian dan budidaya. Nah, contohnya apa? Di bidang pertanian banyak. Mungkin kalian mendengar ada semangka tanpa biji, ada melon tanpa biji. Nah, mungkin syukur-syukur besok kalian bisa menemukan buah yang hanya tinggal dagingnya saja, tidak ada bijinya. Mungkin apa? Mangga tanpa biji. Ya, itu kan bisa jadi penemuan baru. Lalu dengan teknik kultur jaringan, nah maksudnya bioteknologi, pembudayaan tanaman dapat dilakukan dengan waktu singkat. Anggrek kan nanti bisa diperbanyak,
berbanyak dalam waktu tempo singkat. Karena anggrek merupakan tanaman khas daerah tropis di Indonesia. Kalau di Indonesia itu banyak sekali jenis anggrek, dan mungkin itu paling banyak itu ditemukan di negara Indonesia. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Ya kita syukuri, kemudian kita kembangkan. Jangan sampai flora khas seperti anggrek ini yang di tropis di negara kita itu hilang, apalagi punah. Nah, kalau bisa ya dilestarikan, salah satunya dengan kultur jaringan, yang nanti bisa menyebabkan anggrek bisa dipercepat, diperbanyak dalam waktu singkat. Lalu ada bidang peternakan, tadi di bidang pertanian, sekarang masuk pertanian. Dengan kemajuan ilmu teknologi bidang anatomi hewan, fisiologi hewan, perekayasaan genetik dan embriologi hewan, telah berhasil ditemukan inseminasi buatan, kawin suntik. Nah, kalian pasti sering mendengar istilah inseminasi kawin suntik. Kalau sering mendengar kawin suntik itu apa? Kalau mungkin sekarang banyak sekali peternak mamalia hewan, seperti contohnya sapi, itu dia melakukan kawin suntik. Nah, jadi kalau dulu kan masih dengan konvensional biasa, suntik dikawinkan dengan sama sapi. Tapi sekarang teknologi sudah berkembang cepat. Salah satunya tadi pemanfaatan di bidang peternakan, yaitu dengan kawin suntik. Istilahnya namanya itu inseminasi. Nah, jadi tidak perlu, misalkan ada sapi betina, tidak perlu datangkan dengan sapi jantan. Sekarang sudah ada kawin suntik. Nah, jadi tinggal nanti memasukkan sperma dari sapi jantan, tinggal dimasukkan ke yang betina. Nah, nanti bisa menyebabkan kehamilan pada si sapi betina. Nah, ini di bidang peternakan. Pak, apakah hanya itu saja? Banyak sekali, tidak hanya itu. Terus selanjutnya bidang kedokteran. Nah, tadi sudah ada pertanian, peternakan, kedokteran. Transplantasi, pencangkokan organ, pemecahan masalah bagi orang-orang yang mengalami kerusakan organ. Nah, kalian mungkin sering mendengar transplantasi jantung. Nah, jantungnya bermasalah, kemudian ada kerusakan, nah, dilakukan pencangkokan atau transplantasi. Jadi pencangkokan itu tidak mesti pada tumbuhan, tidak, tapi pada organ tubuh juga bisa. Salah satunya yaitu jantung. Virologi mendasari pengetahuan dalam usaha menciptakan vaksin. Nah, virologi tadi ilmu yang mempelajari tentang virus. Nah, virusnya misalkan ada virus A menyerang sehingga menyembuhkan penyakit. Nah, seperti yang marak sekarang itu kan COVID-19. Nah, mungkin dengan tadi bioteknologi, dengan kemanfaatannya, virus tadi malah bisa dijadikan sebagai vaksin. Nah, oh, ini virusnya kita lakukan penelitian di lab, semacam lab misalkan, kemudian diteliti, nah itu malah bisa menjadikan vaksinnya, obatnya. Begitu. Lalu teknik bayi tabung, pemecahan masalah bagi suami istri yang kesulitan mendapat keturunan. Nah, mungkin ada di lingkungan sekitar kita, atau kita mendengar di televisi atau di media sosial. Mungkin artis kan, karena ada susah mengalami keturunan. Nah, ini ada namanya program teknik bayi tabung. Pak, teknik bayi tabung itu apa? Nah, itu nanti kita bisa pelajari di pelajaran pertemuan selanjutnya, yaitu tentang bioteknologi, rekayasa genetika. Itu nanti besok kita akan mempelajari. Kemudian mikrobiologi mendasari pengetahuan usaha menciptakan antibiotik. Lalu ada bidang industri. Nah, pemanfaatan mikroorganisme dalam pembuatan industri makanan. Nah, ini ada nata de coco, yogurt, kecap, tempe, keju, minuman fermentasi. Nah, seperti apa Pak? Misal Yakult. Nah, itu minuman fermentasi. Di bidang industri banyak sekali. Nah, dijadikan proses pembuatan nata de coco, yogurt, kecap, tempe, keju. Nah, mikroorganismenya yang berperan apa? Banyak sekali. Beda mikroorganisme, beda produknya.
Pemanfaatan mikroorganisme dalam industri obat-obatan, misalnya pembuatan antibiotik tertentu, misalkan pembuatan serum, misalkan serum untuk menghilangkan luka, menghilangkan rasa sakit, menghilangkan perih. Itu bisa dihasilkan suatu serum. Atau misalkan ada anak kecil kan ada namanya apa itu? Posyandu, ada imunisasi. Nah, itu kan bisa. Kerja ilmiah. Orang yang mempelajari biologi disebut ilmuwan biologi. Ilmuwan biologi memperoleh pengetahuan tidak saja dengan cara membaca, namun juga menyelidiki organisme dan fenomena kehidupan secara langsung. Penyelidikan dilakukan dengan cara sistematis yang disebut metode ilmiah. Nah, tadi memecahkan masalah itu tidak harus membaca. Kalau bisa dibuktikan agar lebih valid. Kalau kalian ada permasalahan, kalian ingin memecahkannya hanya membaca saja, membaca literatur atau sumber dari orang lain, suatu tokoh, ya berarti kamu tidak memecahkan permasalahan. Berarti kamu memecahkannya dengan membaca tadi, ya berarti kamu ikut tokoh tadi, sumber tadi. Nah, beda kalau kalian ada masalah, boleh membaca sebagai kajian literatur, kalau bisa harus ada eksperimen, pembuktian langsung. Nah, jadi bisa kalian lakukan pembuktian, kalian lakukan namanya praktek langsung, nah, kalian akan lebih kalian akan lebih tahu langsung, paham betul. Kalau hanya membaca saja, kita tanpa ada aksi atau eksperimen, nah, ya tidak ada penyelesaian. Tidak ada kesimpulan yang ditarik. Ya ada membaca, ada hipotesis, ada data, ada penelitian, valid, ya baru ditarik kesimpulan. Ini namanya metode ilmiah. Lalu metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara atau tahapan tertentu yang harus dikerjakan oleh seorang ilmuwan dalam melakukan suatu penelitian. Nah, untuk melakukan suatu penelitian harus dengan cara metode ilmiah, tidak asal ngawur. Ada permasalahan diselesaikan dengan singkat, cepat, padat. Ya enggak bisa gitu. Harus melalui metode ilmiah. Tahapannya, runtutan langkahnya jelas. Mulai dari masalahnya apa, kemudian tarik hipotesis, dugaan sementara, mencari data, bisa dari buku, observasi, tanya jawab, lalu dilakukan pengujian atau penelitian, lalu ditarik kesimpulan. Syukur-syukur kalau kesimpulan tadi valid dan bisa kamu paparkan untuk kepentingan orang lain. Jadi bermanfaat. Yang tadinya orang tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Lanjut, metode ilmiah tadi dari beberapa tahapan, yaitu menemukan masalah. Nah, masalahnya apa? Kita temukan dulu. Nah, bagaimana kita mau melakukan penelitian kalau kita tidak tahu masalahnya apa? Tidak jalan. Lalu mengajukan hipotesis. Hipotesis apa? Dugaan sementara, menduga-duga. Nah, dari dugaan sementara ini nanti kita akan melakukan penelitian. Dugaan sementara boleh sebanyak mungkin, boleh sebanyak-banyaknya, nanti kita uji coba. Misalkan dugaan sementaranya A, kita uji, oh ternyata salah, gagal, kita lakukan dugaan sementara B sampai ketemu kesimpulannya. Melakukan percobaan. Nah, setelah hipotesis nanti ada percobaan. Nah, menentukan alat dan bahan. Nah, tadi untuk melakukan kita sudah menduga-duga mau melakukan percobaan. Nah, untuk melakukan percobaan apa alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, ini harus kita tentukan untuk dipersiapkan supaya penelitiannya berjalan dengan lancar. Ada menentukan variabel, ada variabel bebas, ada variabel terikat, ada variabel kontrol. Lalu terakhir menarik kesimpulan. Sikap ilmiah
Nah, dalam melakukan penelitian suatu objek atau kejadian ilmuwan biologi harus bersifat ilmiah. Pola berpikir dan bersifat ilmiah tersebut dapat bermanfaat dalam memecahkan masalah atau fenomena-fenomena yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap ilmiah, berpikir dan bersifat ilmiah. Jadi sikap ilmiah itu ada beberapa poin, sifat ilmiah juga ada beberapa. Nah, itu bisa digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan ilmiah yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Lanjut, ada sikap ilmiah yang harus dilakukan yaitu dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta berarti sudah jelas, berarti sudah terbukti. Kalau opini belum terbukti, karena opini merupakan suatu pendapat, belum teruji kebenarannya. Lalu berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Berani. Tapi beraninya di sini bukan berani dalam arti fisik, tidak. Berani dalam mengungkapkan pendapat, menyatakan pendapat, menyampaikan argumentasinya, pendapatnya, tapi tetap harus dalam ranah santun. Tidak boleh kasar, tidak boleh teriak-teriak, santun. Karena biasanya orang yang pintar, orang yang tahu itu malah biasanya itu tidak banyak bicara, dia diam malah, tapi malah tahu, malah paham. Ada mengembangkan rasa keingintahuan. Nah, ini dari rasa keingintahuan ini. Nah, ini kalau kalian rasa ingin tahunya tinggi. Nah, rasa ingin tahu tinggi. Nah, nanti malah kalau rasa ingin tahu tinggi, biasanya itu dia mengalami dapat mencari banyak permasalahan. Ada permasalahan A di suatu desa, katakanlah di suatu kampungmu ada permasalahan. Misalkan kalian rasa keingintahuannya tinggi, ya dari rasa keingintahuan tinggi nanti akan gimana ya menyelesaikannya, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu dilakukan penyelesaian dengan metode ilmiah. Lalu berpendapat secara ilmiah dan kritis. Nah, pendapatnya ilmiah, tidak pendapat yang ngawur, tidak pendapat yang asal-asalan. Pendapatnya sesuai dengan literatur, dengan sumber valid, tidak asal. Oh, ini permasalahan ini berarti ya penyebabnya karena ini, dan enggak gitu. Nah, ada buktinya enggak? Sudah ada penelitiannya enggak? Nah, gitu. Dan juga harus kritis. Nah, berpikir kritis. Berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut. Nah, gini, perbaikan, refleksi, dan bertanggung jawab. Ini bertanggung jawabnya yang berat. Kadang seorang melakukan penelitiannya sudah, dia penelitiannya asal, tidak ketemu jawabannya, tidak menemukan penyelesaiannya, nah, orangnya kabur, tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang susah. Makanya berhati-hati, karena sekarang itu banyak permasalahan-permasalahan yang diselesaikan dengan tidak melakukan metode ilmiah, dengan cara yang asal ngawur. Nah, dari asal ngawur tadi tidak menyebabkan keuntungan, tidak menyebabkan permasalahan selesai, tapi malah justru menambah permasalahan baru. Nah, ini yang disebut tidak bertanggung jawab. Makanya kalau menyelesaikan permasalahan itu harus dengan metode ilmiah, runtutan tahapannya yang jelas, kemudian penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang valid. Kalau kalian kesimpulannya sudah ketemu, mau dipaparkan supaya nanti orang yang tidak tahu sehingga menjadi tahu, harus dengan cara tanggung jawab, berani mengambil resikonya. Selanjutnya bekerja sama. Oke, ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, harus bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan ilmiah. Bekerja sama misalkan apa-apa. Nah, tadi mencari data, literatur, mencari sumbernya siapa. Oh, sumbernya tokoh ini, kita wawancara. Itu kan sudah kerjasama. Tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Terus kemudian berkelompok untuk menyusun alat dan bahan, melakukan penelitian. Itu masuk ke bekerja sama. Lanjut, jujur terhadap fakta. Nah, jujur, bertanggung jawab, berani, santun,
kritis. Itu. Kemudian disiplin juga, disiplin dan tekun dalam melakukan metode ilmiah. Disiplin maksudnya gimana Pak? Ya disiplin, tepat waktu. Kalau niatnya memang menyelesaikan permasalahan, diselesaikan. Jangan mengulur-ulur waktu. Nah, kalau mengulur waktu nanti malah tidak selesai-selesai, malah justru nambah permasalahan yang baru. Kemudian ini nanti kalau sudah melakukan metode ilmiah, mulai dari masalah, hipotesis, alat bahan, penelitian, kesimpulan, dibuat sebuah laporan. Setelah melakukan metode ilmiah, hasil percobaan tersebut disusun dalam bentuk laporan ilmiah. Laporan ilmiah ini kalian susun setelah menarik kesimpulan yang valid, dibuat laporan. Syukur-syukur laporan tadi bisa kalian publikasikan sehingga menjadi manfaat yang positif bagi orang lain. Laporan ilmiah berisi penjelasan dalam bentuk uraian dan tulisan yang disampaikan dengan jelas, tidak bertele-tele, sistematis berdasarkan fakta. Nah, bahasanya dalam laporan tadi berupa tulisan uraian, tapi kalau bisa yang jelas, tidak banyak menggunakan bahasa yang ambigu atau bahasa yang sulit dimengerti, karena yang namanya orang pasti tingkat pemahamannya berbeda-beda, tidak semuanya sama. Ada yang dia bisa mengerti bahasa-bahasa ilmiah dan ada yang tidak. Makanya laporannya harus yang jelas, jangan banyak menggunakan kata-kata atau bahasa ambigu. Kalau bisa bahasanya yang mudah dipahami dan dimengerti dan sesuai fakta. Fakta kalian sudah melakukan penelitian dan sudah teruji kebenarannya. Lanjut, susunan laporan hasil percobaan terdiri dari susulannya ada rumusan masalah. Masalahnya apa? Diceritakan, dijabarkan. Hipotesis, dugaan-dugaan. Kita menduga-duga. Boleh Pak menduga-duga? Boleh. Untuk menguji suatu kebenaran. Tujuan kamu melakukan penelitian tadi itu apa? Tujuannya untuk meningkatkan, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan, untuk membangkitkan, untuk apa? Nah, itu masuk tujuan. Metode, metodenya apa? Metode kan banyak sekali. Kalau pembelajaran ada metode PBL, ada PJBL. Kalau untuk ada juga diskusi. Nanti kalian melakukan itu metodenya apa? Eksperimen, penelitian secara langsung di lingkungan, penelitian di lab. Metodenya kan beda-beda. Hasilnya tadi apa? Penelitian yang kamu lakukan itu dijabarkan dalam laporan supaya orang yang tahu atau kalian saat publikasikan tahu, dia melakukan penelitian dengan permasalahan tadi, tujuannya tadi, hasilnya itu ini ternyata. Gitu. Dibahas, pembahasannya bisa melalui forum, bisa melalui diskusi, bisa melalui sosial media, banyak sekali. Kesimpulannya juga ditulis. Ternyata dengan penelitian ini bisa ditarik kesimpulan seperti ini. Itu masuk kesimpulan ke yang terakhir. Itu untuk materi kita pada hari ini, pertemuan hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja. Pertama kita mempelajari tentang biologi. Biologi itu pengertiannya apa. Kemudian biologi itu cabang-cabang ilmu biologi itu apa. Banyak sekali. Ada yang mempelajari tentang virus yaitu virologi. Ada yang mempelajari tentang tumbuhan berbiji yaitu spermatofita, mempelajari tentang bakteri, bakteriologi, banyak sekali cabang-cabangnya. Dan juga ada taksonomi, kemudian ada bioteknologi, banyak sekali. Semoga di pertemuan hari ini yang tadi kalian ada miskonsepsi, ada kesalahpahaman tentang biologi, semoga di pertemuan hari ini ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang bisa menjadikan kalian paham, dapat menjadikan kalian lebih yakin dan lebih mampu dan lebih mencintai ilmu pelajaran biologi. Untuk pertemuan minggu depan, Bapak akan menampilkan media pembelajaran juga, mungkin dari Canva yang dipadukan dengan YouTube. Minggu depan kita akan mempelajari tentang klasifikasi.
Untuk itu sebelum menutup pembelajaran, kita mengucapkan rasa syukur karena pembelajaran kita berjalan lancar dan mudah. Semoga ada ilmu yang bisa kita ambil, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kita masing-masing dan juga bagi lingkungan sekitar. Sebagai penutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.